Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga mengajukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini, saya akan membahas sebuah video yang sedang viral. Ya biasalah, yang disebar kalau nggak anak abah ya anak banteng mencret gitu ya. Yaitu ketika Gibran mencoba sebuah alat otomatis penanam padi di Ngawi, ya. Video itu dikomentari seakan-akan dibilang ini wapres bodoh ini ya. Masa nanam padi dia maju? Nah, begini loh. Biasa orang nanam padi mundur, ya. Dia tanam mundur supaya padi yang sudah ditanam tidak diinjak. Nah, ini karena nanamnya maju, mereka mengomentari, itu kan padinya sudah ditanam, diinjak. Wah, bodoh nih gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat nih, yang bodoh, yang memviralkan video itu dan yang percaya, ya, atau Gibrannya. Karena ternyata Ganjar juga pernah mencoba alat ini ketika jadi gubernur. Nanti kita lihat ya. Jadi gini loh, saya kasih tahu, saya ada teman-teman ya yang nggak tahu kenapa nggak suka Gibran gitu ya. Ya, itu bukan urusan saya ya. Jadi mereka misalnya nyebarin Gibran lagi main game sama Raffi Ahmad. Ini loh wapres mainnya game katanya ya. Ya saya terangin itu video lama waktu jadi wali kota Solo sebelum jadi wapres. Dia lagi mempromosikan e-sport, game buat anak-anak muda. Masa dibilang ini wapres bisanya main game. Wah, dan begitu juga video ini. Nah menarik ya. Makanya kalau nonton video saya jangan di skip. Oke? Seperti biasa. Ada yang numpang lewat, cepet dulu deh. Nah ini Sritek kan kita tahu bangkrut, sekarang lagi dicoba untuk beroperasi lagi. Ternyata salah satu penyebab bangkrutnya ternyata di rootnya ya. Mendapatkan pinjaman berapa ya tuh 2 triliun atau berapa ya tanpa jaminan. Uang 2 triliunnya dipakai untuk apa gitu, bukan buat Sriteknya. Nah kita lihat nih cuitan Alek. Dengar-dengar Bang Jateng kucurkan dana besar tanpa jaminan bantu Sritek. Ya. Tapi ada yang ketar-ketir. Nah di situ ada cuitan di bawahnya dari Arumi. Masing pagi udah dapet aja nih yang lewat-lewat. Di situ ada foto Ganjar sepertinya waktu jadi gubernur Jateng. Dia kan juga kalau gubernur itu otomatis jadi sebut saja komisaris ya dari Bang Jateng. Kan lagi bermasalah juga Bang Jateng. Dia menyalami bos Sritek itu. Oke? Nah, ada yang ketar-ketir nih. Nah, waktu itu kan berita yang dari hari Minggu lalu itu disebut bahwa Roy Suryo akan dijadwalkan diperiksa Senin 2 hari yang lalu. Ternyata bukan Roy Suryo, Rismon, bukan salah saya loh waktu saya bikin konten ini beritanya kan bilang begitu ya. Nah, ini ada cuitan isinya Maido. Anda lihat tuh ya, ada video lah sebenarnya. Rismon tuh resah gitu wajahnya. Anda lihat nih ya, cuitan isinya Maido. Nggak nyangka gue, seakan-akan dia menarasikan Rismon lagi berpikir seperti itu. Nggak nyangka gue, Jokowi bakal seserius ini. Gue kira dia bakal diam-diam aja seperti biasa. Anjir. Ini gimana cara ngelesnya ya? Nyesel gue katanya. Ini kan cuitan nyindir gitu ya. Nah, Kampungan Nora mencuit berita orang hilang, yaitu nama Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, yang melihat
Hubungi kantor TPUA terdekat di seluruh dunia internasional. Nomor kontak 12345678901. Kemana nih orang hilang ini ya? Ternyata Ki Edi Sularno memberitakan ini orangnya lagi sakit di luar negeri nih. Nggak tahu nih ya, apa memang benar sakit, apa karena nggak mau diperiksa, makanya sakitnya di luar negeri. Woi. Nah, Tifa ini sekarang ngulik-ngulik soal ijazahnya Ibu Iriana. Dia nanya nih, Ibu Iriana lulus universitas mana ya? Jadi setelah menguliti ijazah Jokowi, Tifa kini mempertanyakan gelar pendidikan Iriana. Astaga. Oleh karena itu, tukang memaki mencuit, iblis aja nggak sejahat betina ini. Anjing betina ini benar-benar membenci Jokowi dan keluarganya. Begitu membara. Ini kata tukang memaki loh ya. Nah ini dia nih. Sosok Dr. Tifa. Dr. Tifa aja lah. Tuduh ijazah Jokowi palsu. Kini soroti gelar sarjana Iriana. Universitas mana? Seperti berita tadi ya. Astaga, jahat ya. Nah, Jokowi juga akhirnya menyentil Roy Suryo yang terus menyerangnya. Ya, dia bilang di video ini, setelah ijazah saya, nanti skripsi saya, nanti KTP saya lah palsu, nanti kartu keluarga saya lah palsu. Apa aja palsu lah. Wah, oke. Kampungan Nora mencuit tentang Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Mau ngadu kemana lagi nih manusia-manusia rendah? Sampah masyarakat, cuman bikin gaduh. Puas-puaskan, sebar fitnah, hoax, membela diri sebelum ditangkap dan ditahan penyidik Polda Metro Jaya. Roy sudah diperiksa, Tifa sudah diperiksa, Rismon kemarin 2 hari yang lalu Senin sudah diperiksa. Wah, belum ditahan kan? Sabar, ini lagi masa promosi. Tunggu saja ya. Nah, Komnas HAM menolak pengaduan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi mau ngadu kemana lagi? Mengadu ke Donald Trump? Ini ada pendapat dari seorang anggota DPR RI yaitu Ibu Irma ya. Ibu Irma di video ini bilang setelah Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, oknum-oknum ini, Anda ngerti ya yang dimaksud dengan oknum-oknum ini, masih tidak berhenti memaksakan kehendak. Mereka pakai hukum rimba. Nah, kita lihat hukum rimba entar di raja rimbanya turun, waduh selesai. Oleh karena itu Alex mencuit. Benar Bu Irma. Mereka seenaknya memfitnah Pak Jokowi dan menghina institusi negara. Karena sekarang dia bilang, nggak percaya sama Bareskrim. Nggak percaya sama UGM. Sudah saatnya pemerintah wajib bersih-bersih sampah negara. Masukkan mereka semua ke tong sampah. Iya, setuju banget saya. Nah ini dah nih kita mulai masuk nih. Ada di media abal-abalan namanya duniaoberita.com. duniaoberita.com. Dan ada lagi lah beberapa cuitan kita akan lihat ya. Di sini beritanya, Wapres Gibran coba alat tanam padi di Ngawi, tapi menanamnya maju, jadi viral katanya. Astaga. Ini loh namanya media abal-abal. Aduh. Nah, kita lihat nih ya videonya yang dimaksud. Nah, ini diviralkan nih. Di situ dinarasikan bahwa Gibran ini mencoba alat tanam padi otomatis ya di Ngawi, tapi gerakannya maju sehingga yang ditanam malah keinjak. Kalau Anda perhatikan pelan-pelan videonya itu, padi yang ditanam melalui alat otomatis itu tidak diinjak karena ada jaraknya, kakinya itu ada di antara padi yang ditanam, jadi nggak keinjak. Jadi ini narasinya juga memang sengaja untuk menyudutkan Gibran. Nanti kita lihat lagi ya yang lain. Banyak videonya saya. Tenang aja ya. Kemudian kita lihat lagi nih ya. Ini ada cuitan dari
The People Power. Wih, People Power nih ya. Namanya aslinya Zulkifli Lubis 69. Dia bilang, makin hari makin lucu aja. Mau dibawa kemana kita? Seakan-akan negara ini mau dibawa kemana nih? Punya wapres begini. Dia bilang nih ya, ini termasuk pintar atau bodoh nih? Dia bilang gitu ya. Sebelah kiri itu tanam padi yang benar karena mundur meskipun pakai alat katanya ya. Yang sebelah kanan dinarasikan seakan-akan inilah tanam padi ala Fufu Papa. Padinya keinjak katanya. Padahal kita lihat ya, yang sebelah kiri itu pegangannya atau setangnya itu panjang ke belakang. Nah, alat ini nanti kita akan lihat ya, memang cara pakainya dia mundur. Tapi yang Gibran pakai, yang Gibran coba itu pegangannya kayak pegangan setang sepeda di depan gitu. Jadi dia maju ke depan. Nanti kita lihat, sebentar ya. Nah ini dia nih ya. Di bawahnya kita lihat dulu nih, Ning garis keras, namanya Faya Atika, dia bilang ya. Kalau otaknya tidak kosong, pasti berpikir ada yang salah dengan cara tanam padinya. Bukan senyum-senyum gitu. Kata pemujanya, dia wapres. Jadi Ning ini bilang, yang punya otak pasti bilang ini salah. Padahal dia yang nggak punya otak. Dia nggak tahu nih alat tanam padinya bekerjanya seperti apa. Sebentar ya. Oleh karena itu, Kampungan Norak mengomentari, ya, atau meresponilah cuitan dari Ning garis tengah lah namanya tuh, Ning garis tengah. Ini orang tolol katanya. Setuju saya. Tidak paham alat teknologi pertanian, khususnya yang dipakai Gibran, tapi so tahu. Ya, yang dipupuk itu padi, bukan kebencian yang kau pupuk. Ya. Otakmu yang nggak jalan. Nah, maksudnya begini. Nah, kita lihat nih. Kampungan Norak mempertegas maksudnya. Ada dua alat. Tadi kan di videonya, di fotonya ada yang ditarik gitu ya. Dia punya, sebut aja kayak stangnya gitu ya. Pegangannya tuh panjang. Ya ditarik ke belakang. Nah, jadi alat ini ada yang maju, ada yang mundur. Nah, ntar kita lihat ya. Yang dipakai wapres itu namanya rice transplanter jenis R2. Yang dipakainya maju. Kalau rice transplanter jenis R4 itu mundur, yang stangnya tuh panjang gitu, ditarik mundur. Kalau yang Gibran stangnya kayak stang sepeda, didorong ke depan. Ya, jadi yang komentar bodoh tolol itu dia sendiri yang tolol. Yang percaya dungu. Dungu nih kayak ini nih, dungu kayak ini. Inilah rice transplanter R2 yang dimaksud oleh Kampungan Norak, yang pakainya harus maju. Jadi yang nggak ngerti jangan sok banyak bacot, bacotnya tolol pula. Dan yang percaya dungu. Kasihan deh lu. Aduh, kasihan banget pada dungu. Oke, nah kita lihat lagi nih ya. Sebuah video lagi tentang alat ini lagi nih. Kita lihat nih ya, supaya pada pinter. Dan sekarang petani di Yogyakarta sudah menggunakan mesin penanam padi otomatis ini. Apakah para petani lain ingin mengikuti? Hah, sama, maju. Jadi jangan sok tolol kalau komen ya. Dan jangan dungu mau percaya orang tolol ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi nih yang menarik ya. Ini dia nih. Ada cuitan dari Bunda CNHYE ya. Ada Pak
Menteri Pertanian, yaitu Bapak Amran. Ternyata tanam padinya gerakannya maju juga, kayak Mas Wapres Gibran. Kok nggak dikomentarin? Itu menteri juga tuh di sebelah kiri yang bajunya putih. Dia maju juga. Kok nggak dikomentarin? Memang alatnya begitu sih. Goblok tolol nih yang bikin hoax gitu ya. Oh, sorry ngomong saya kasar. Memang mesti dikasarin orang-orang kayak gini. Kemudian, ya, Partai Sosmed akhirnya mencuit. Sekarang ini, benar atau tidaknya cara menanam padi tergantung pada pilihan politik. Nah, ini ada yang mencuit nih ya, Wapres Gibran nanam padi maju, salah nggak sih? Nah, maksudnya Partai Sosmed yang mencuit-cuit gini, yang nyindir-nyindir, yang komentarin Gibran itu bodoh, karena pilihan politiknya beda. Jadi dia bikin cuitan seperti ini maksudnya ya. Jadi mulai pinter ya. Artinya yang pilihan politiknya beda, orang tolol yang sebenarnya. Oke? Nah, kita lihat nih. Partai Sosmed menyapa kawan dan lawan dunia maya. Ini adalah foto ketika Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dia juga pernah mencoba alat yang sama. Kok dari dulu nggak ada yang komen? Hah? Nggak ada yang komen? Nah, kita lihat lagi nih. Di bawah ini garis tengah ya. Mencuit lagi tuh. Kebencian pala lupeang. Jadi seakan-akan orang yang membela Gibran bilang Ning ini menyimpan kebencian. Dia bilang, emang bener kerja Wapres nanam padi tolol katanya ya. Sama-sama kosong otaknya kayak si Samsul gitu ya. Nah, kita lihat di situ ada foto Ganjar lagi ketika jadi Gubernur Jateng mencoba alat itu dengan didorong maju. Oleh karena itu Aprilia bilang, Ning ini contohnya ya, sudah nggak update teknologi, bisanya hanya menghina-hina yang lain. Padahal itu rice transplanter, khususnya ini tipe R2, yang penggunaannya memang harus didorong maju. Dan Ganjar juga pernah mempraktekannya. Kelas kamu memang hanya sebatas itu, otak kosong. Kita lihat nih fotonya diperbesar nih. Ini dia Ganjar ketika jadi Gubernur Jateng, mencoba alat ini juga didorong maju. Astaga. Jadi, maka dari itu saya selalu bilang ya, pilihan politik itu bisa menjadikan orang yang capresnya kalah, pujaan hatinya kalah, jadi orang bodoh dan dungu. Nah, makanya benar Partai Sosmed. Cara menanam padi itu tergantung pilihan politik. Kalau pilihan politiknya beda, dia bilang caranya Gibran tolol. Padahal dia yang tolol. Yang percaya sama orang tolol itu si dungu. Nah, gitu aja. Nangkep maksudnya? Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, aduh. Nah, kira-kira begitu ya. Ini klarifikasi mengenai video Gibran yang viral itu. Teman-teman saya banyak yang mempertanyakan saya, Chandra, kenapa sih kamu ngomong politik? Sebenarnya saya sih nggak ngomong politik. Saya meluruskan opini-opini yang khususnya menyinggung politik yang membuat Anda kalau itu langsung percaya, ya. Langsung percaya. Nah, ini saya punya, ya sebut saja tanggung jawab sosial deh, kalau mau kerennya ya. Supaya orang-orang jangan didungu-dunguin sama orang-orang tolol. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.